kan eh ini ada sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan ketika Imam Siddiq merentangkan kedua jarinya, kemudian ada orang melihat khinzir, babi, kambing, himar. Apakah itu inkarnasi? Jawabannya tidak. Di inkarnasi kita nggak punya. Sejauh pengetahuan saya, Islam nggak punya inkarnasi. Eh ya reinkarnasi. Ya reinkarnasi. Perlu saya terangkan, mungkin ada yang belum paham. Jadi reinkarnasi itu kebangkitan kembali, tetapi melalui jasad orang lain. Jadi orang yang sudah mati, rohnya ini terbang gitu ke alam barzah, kemudian turun lagi, masuk ke janin yang baru. Misalnya ada orang hamil, dia masuk ke situ. Maka itu katanya ada orang yang walaupun masih kecil sudah tahu banyak hal. Misalnya ketemu ada di film-film kan itu kadang-kadang. Ala kulli hal. Yang sedemikian ini namanya reinkarnasi, kita nggak punya reinkarnasi. Jadi yang saya katakan tadi bahwa untuk menguatkan statement yang diberikan oleh Mullah Sadra yang mengatakan kalau roh itu sejauh yang saya dengar. Jadi kalau roh kita sudah lepas dari badan, kita tidak akan satu bangsa lagi. Kitrah di sini bukan kitrah ada dia, melainkan kitrah no'iyah. Jumlah yang banyak pada roh-roh itu tidak seperti jumlah yang banyak pada badan kita. Kalau badan kita hakikat kita satu, tetapi sifatnya yang berbeda. Tetapi kalau roh sudah berpisah dari badan, tidak hanya sifatnya yang berbeda antara roh A dan roh B, tetapi zatnya, rohnya itu sudah berbeda. Nah, itu disebut takassur bil no. Jadi secara dia satu bangsa sendiri sudah gitu. Iya. Jadi ketika rohnya ini sudah dicopot, maka rohnya ini sudah menjadi apa namanya roh tersendiri. Dia berbeda secara zatnya, sudah berbeda. Zat itu kita bentuk sekarang ini. Jadi seakan-akan roh itu kayak tanah lempung gitu ya, kayak tanah yang bisa dibentuk-bentuk oleh kita. Kita mau bentuk model babi, kita bentuk gitu. Nah, jadi tentu al-aimah yang mempunyai kunci rahasia alam ini mendapat fadilah, begitu juga orang-orang soleh untuk melihat bentukan-bentukan sementara yang telah dilakukan oleh manusia hidup ini. Maka itu di waktu Imam Shatiq merentangkan kedua jarinya, orang melihat yang tawaf itu sudah berbentuk begitu rupa, itu bentukan-bentukan sementara yang dilakukan oleh orang-orang yang tawaf itu. Tidak mustahil orang yang tadi terlihat berbentuk khinzir itu adalah nanti suatu saat bisa bertobat dan berbentuk manusia. Dan tidak mustahil yang berbentuk manusia tadi suatu saat akan jatuh berbentuk khinzir, berbentuk babi. Jadi rentangan tangan itu ibarat membuka kunci kusipal gita itu tadi. Gita yang menutup, ini penutup yang menutup rahasia manusia itu dibuka oleh imam dengan membuka kedua dan merentangkan dua jarinya. Syiahnya ini walaupun belum sampai dia ke derajat kasyafiyah ini gitu yang terangkat nih, diangkatkan oleh imam sedikit manusia yang tawaf itu, dia sudah bisa melihat bentukan-bentukan sementara yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Sekian, silakan kalau boleh. Iya. Pertanyaannya adalah pertanyaan kedua, kalau imam mengetahui banyak hal atau seluruhnya dari urusan bumi ini, apakah tidak sama dengan Tuhan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan ini dikuatkan dengan beberapa iskal, dengan beberapa statement yang tadi bawakan dari beberapa buku yang mengatakan bahwa imam itu hanya mengetahui masalah-masalah agama, tidak masalah-masalah teknis. Untuk yang pertama saya jawab dulu, apakah sama dengan Allah? Jawabannya bisa sama, bisa enggak. Yakni dia mempunyai kesamaan tetapi juga mempunyai perbedaan. Ilmu Allah yang telah diberikan kepada mereka, misalnya seperti ilmu yang diberikan Allah kepada kita bahwa gula manis. Apa menurut Allah gula itu pahit? Persis. Jadi apa yang diketahui Allah misalnya manis, ya yang kita ketahui manis, persis. Nah, kemudian kalau tahu seluruhnya, apa ini tidak sama dengan Allah? Tidak sama. Kenapa?
Karena Allah alimun binafsih, wal imam alimun billah. Karena Allah tahu dengan sendirinya, tidak ada yang memberitahu. Sedangkan imam atau nabi diberitahu oleh Allah. Pengetahuan mereka tidak dari mereka. Pengetahuan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengetahui gula manis. Nah, ini ilmunya apa? Ilmu kita sendiri? Enggak, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya tidak sama. Seperti wujud. Kita ada, Tuhan ada. Kalau begitu sama, memang sama. Cuman keberadaan adanya Allah sendiri wajibul wujud, tapi adanya kita bigairi, yakni billah subhanahu wa ta'ala. Adanya kita karena Allah, adanya Allah karena dia sendiri. Enggak, karena ini pun enggak ada di majazi. Adanya Allah karena Allah ini juga enggak. Adanya Allah ya enggak ada, itu sudah tidak dari yang siapa-siapa. Hatta dari Allah sendiri enggak. Allah enggak pernah menciptakan dirinya sendiri. Jadi Allah ya Allah, jadi tidak dari siapa-siapa, tidak dari yang lain dan sebagainya. Cuman dalam memudahkan bahasa, maka adanya Allah dari dirinya sendiri gitu. Ya Allah nggak bisa Allah dua. Yang satu darinya tadi, kan? Bermulanya, terus terakhirnya yang kedua, nggak begitu. Itu bahasa simbolik. Jadi walhasil Nabi dan Imam alim karena Allah, tetapi Allah alim karena dirinya sendiri. Kemudian yang kedua dikatakan alim, Nabi dan Rasul tidak tahu teknik. Ya, iya. Nah imam sama dengan Nabi fungsinya. Oke, minta maaf saya. Jadi saya ralat tidak bilang Nabi tapi imam. Saya kuatkan lagi bahwa imam dan nabi sama di sini. Sebelum saya jawab apakah imam itu tidak tahu teknik dan sebagainya. Bagi saya tahu, harus. Kenapa? Sekarang begini. Kita kaum muslimin sudah canggih. Kita mempunyai pesawat ulang-alik, ya kan? Kita mempunyai eksperimen yang dilakukan di luar angkasa. Sekarang orang ini tanya, "Ya imam, saya mau mengeksperimen kelinci di udara dengan ketinggian sekian. Ini maslahat enggak?" Wah, saya enggak tahu. Teknis urusan kamu. Udah kelincinya diteliti, enggak taunya kelincinya menyebabkan penyakit AIDS di bumi. AIDS semua, imam-imamnya kena AIDS. Tidak toh. Harus tahu. Ketinggian berapa? Kalau perlu enggak usah ngasih tahu. Cuman biasanya imam itu tawadu. Jadi bagaimana prosesnya? Nah, itu nanti akan diberitahu. Jadi, kelinci ini mengandung zat begini. Kalau diangkat ketinggian 100 kilo akan meledak atau akan baunya bisa bunuh kamu. Ini teknologinya belum nyampe ke situ. Harus tanya dulu. Tetapi imam nggak bisa, imam mengotori, ayo naik ke atas, ayo kita bimbing. Enggak. Jadi imam itu murabi. Jadi Nabi juga begitu, nggak pernah terus dituntun itu sahabat. Maka itu wasyawirhum bil amr itu salah satu filsafatnya supaya mereka agak dewasa gitu. Mungkin jauh dari Nabi satu saat, mungkin jauh dari imam, sehingga dia tidak selalu dituntun. Kreatif akalnya. Kalau dekat enak tinggal tanya, tetapi kalau jauh gimana? Nah, kalau tidak dididik mandiri oleh Nabi, maka susah. Begitu juga nanti imam kalaupun datang, Anda bisa tanya apa saja. Apakah kasih itu efek? Bagaimana komputer? Harus tahu imam. Sekarang misalnya di kantor ada mafia komputer. Hukumnya apa? Kesalahannya apa orang ini? Orang ini misalnya di satu kantor membuat komputer. Kemudian ada lagi orang membuat komponen-komponen yang merusak komputer itu atau mengganggu dan sebagainya. Kalau imamnya nggak tahu bahwa komponen itu apa mengganggu atau tidak dan sebagainya, nggak bisa ngukumi nih imamnya. Kan tidak demikian halnya. Itu menurut akidah yang saya pahami. Sekian jawabannya. Mungkin. Ya, satu kali. Ya, ada sedikit pelengkap untuk pembahasan saya tadi supaya tidak keliru ya. Roh ini memang pertanyaannya saya ulang, apa hubungan roh dengan badan?
Jadi karena roh ini adalah suatu yang suci yang tidak berubah kan gitu toh. Perlu saya katakan bahwa roh ini berubah-ubah selama dia masih bergabung dengan badan. Jadi roh yang tidak berubah itu setelah dia kabur dari badan. Jadi tadi memang belum saya tegaskan, tapi terlintas itu. Jadi roh ini ketika bergabung dengan badan, dia ikut hukum badan. Kalau dia mau ke Surabaya nih dari Jakarta, dia nggak bisa, pat langsung. Kayak Nabi ya, kalau kita ucap salam di sholatan, Assalamualaikum ya Nabi, keselamatan atasmu wahai Nabi. Nabi nggak perlu loncat untuk menjawab salamnya orang yang ada di Madura, yang ada di Sulawesi. Wah, sibuk Nabi menjawab salam setiap hari. Jam 1 persis 10 orang salam. Wah itu bisa-bisa ada yang di Afrika. Bagaimana ya jawabnya? Keliling bumi misalnya. Enggak. Jadi roh itu sudah tidak bergerak lagi kalau sudah copot daripada badan. Kalau sudah masuk ke badan dikatakan oleh para filsuf dia ikut hukum material untuk sementara ini berbentuk bergerak. Maka itu saya katakan tadi bahwa roh itu sekarang ini kita lagi membentuk roh kita itu. Setelah kita copot bentukan terakhir adalah ketika roh itu copot, yang akan pergi dari roh dari badan itu adalah bentukan yang terakhir dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau naudzubillah yang dibentuk ternyata kambing, ya, waktu copot dari roh badan roh dari badan ini maka berbentuklah kambing gitu. Tapi selagi masih di tubuh manusia dia berubah-ubah. Satu saat dia jadi aulia, satu saat dia jadi penjahat. Satu saat dia jadi kambing, jadi khimar, satu saat begitu berproses. Jadi bergerak. Maka itu kalau orang ingin pandai harus belajar. Jadi ini bergerak dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan. Orang bodoh mungkin pandai, orang pandai juga mungkin bodoh. Nah, hubungan dengan material kita ini seperti otak, kita akui bahwa otak itu adalah dibutuhkan oleh roh kita. Cuman dia ini sebagai alat, bukan sebagai wadah akhir daripada ilmu pengetahuan ini yang belum saya katakan tadi. Di otak itu kita terima semua yang dilihat, semua yang diraba, panas, dingin, semua dikirim ke saraf di otak. Tapi tidak berhenti di situ saja, diteruskan ke roh kita. Maka itu kalau mata ini rusak, roh nggak bisa melihat. Yang melihat itu roh. Yang sakit, yang melihat, yang makan, yang lapar, yang sedih adalah roh. Maka dari itu aulia nanti insya Allah dalam pembahasan tafsir berikutnya minggu depan itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi rohnya itu nafsul mutmainnah. Wah, bumi mau meledak lah, mau apalah, dia enggak goncang sudah. Karena dia sudah keluar daripada lingkaran setan. Bukan lingkaran setan, maksudnya lingkaran dunia ini. Jadi hubungannya jadi roh ketika masih bergabung dengan badan dengan badan dia bergerak, jadi berkembang. Ingat gerak itu bukan dari tempat ke tempat saja, tetapi dari bodoh bisa menjadi pandai, dari dan sebagainya. Dari fasik rohnya dari khinzir bisa jadi misalnya manusia dan sebagainya. Kemudian setelah roh ini pertanyaan kedua apa? Derajat akal ya kan? Apakah akal akal itu yaitu roh itu sama. Jadi roh ini satu, tidak ada bagian-bagiannya. Cuman roh ini mempunyai kekuatan-kekuatan untuk berakal, untuk merasakan dan sebagainya. Maka itu kalau ingin merasakan perlu hati, perlu mulut. Kalau ingin berpikir perlu kepada otak bantuan. Jadi roh ini tidak suci. Roh ini memang pada asalnya mungkin suci, tapi setelah dibentuk-bentuk oleh kita dengan maksiat dan sebagainya bisa tidak suci. Maka itu akal yang murni yang suci ini bisa menangkap kesucian daripada firman-firman Tuhan. Nabi, Anbiya dan begitu imam yang kita yakini bahwa mereka maksum, baik sebelum balik dan sesudah balik, sebelum kenabian dan sesudah kenabian, sebelum keimamahan dan sesudah keimamahan pun mereka itu tidak pernah ternoda. Dan manusia super dari seluruh sejarah manusia yang tidak pernah meninggalkan yang mafdul sekali, yang lebih afdal sekalipun, walaupun itu bukan maksiat. Sebab ada tingkatannya. Orang mungkin tidak berbuat maksiat tapi berbuat makruh misalnya. Nah, aimah ini sudah lain, sudah tidak hanya meninggalkan maksiat seluruhnya, bahkan yang mukrih itu saja sudah ditinggalin. Yang tidak pernah ternoda ini betul-betul apa namanya?
dia dapat berpadu dengan Quran. Maka itu dikatakan Quran ma'ali, Ali ma'al Quran. Sampai dikatakan suatu saat Ali Quranun natik. Ali adalah Quran yang berbicara. Karena kesuciannya terpadu di situ. La yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Ini penglihatan bukan penglihatan lahiriah. Kita sudah mau lihat ke dalam ini. Kalau kita dulu kan ngelihat Imam Ali wajib doa karena dia zaman Al-Quran. Ini sudah melihat lebih ke dalam lagi. Nah, kemudian apakah ini dari Tuhan? Nah, ini sebenarnya jawaban ini kalau dari kesucian mereka itu bukan dari Tuhan. Artinya bahwa mereka tidak melakukan maksiat bukan dari Tuhan. Dari ikhtiar mereka. Maka dari itu mereka lebih afdal dari kita. Kalau imam dan nabi itu kebaikannya diberi oleh Tuhan sehingga tetap menjaga kesucian rohaninya, maka nabi dan imam tidak lebih afdal dari kita. Ketika nabi berbuat baik, nabi tidak pantas diganjar dan tidak pantas ditiru. Kenapa? Karena nabi berbuat baik disuruh Allah, dipaksa Tuhan. Kita enggak, berbuat baik suruh bebas. Mana bisa menyontoh, mana bisa menjadi uswah hasanah. Kalau nabi berbuat baik karena dipaksa Allah. Justru kalau kita baik, nabi baik, kita lebih afdal dari nabi. Karena apa? Karena kita dengan segala ikhtiar kita. Ala kulli hal. Kemudian kalau roh ini sudah dicopot, apanya yang disiksa? Ini pendek jawabannya. Di alam barzah kali ya. Saya juga kurang begitu memahami alam barzah ini, apakah yakni sebelum kiamat apa ada siksa atau enggak. Seandainya ada siksa, cukuplah siksa itu dengan apa yang dia bakal terima. Saya gini, Anda ini sekarang naudzubillah seseorang lah namanya Fulan. Fulan ini membunuh orang di Indonesia ini, ditangkap oleh polisi, mau diurus besok. Dikatok hukuman gantung umpamanya. Atau di Malaysia lah. Di Malaysia punya senjata hukum gantung. Kemudian di Malaysia nih ditangkap dia. Besok mau disidang. Sekarang kan belum diapa-apain, belum digantung. Tapi tersiksa enggak dia ini? Wow, tersiksa banget. Jadi tersiksa. Tersiksa dia ini sebelum dihakimi pun dia sudah tersiksa. Rohani juga begitu. Begitu rohani yang ngantri di alam barzah, menunggu hari kiamat tiba, karena dia sudah tahu apa karakter yang dia lakukan di muka bumi, sudah tahu apa hasilnya besok, menderita. Dan ini penderitaan yang sangat pedih. Maka itu sampai guru saya pernah mengatakan mereka itu saking menderitanya, menyesal di lidahnya itu sampai ditarik-tarik. Karena kenapa saya dulu tidak menggunakan lisan ini ke jalan Allah. Tentu lisan itu juga masih majas mungkin. Kalau kita mau melanglang lebih jauh tidak akan putus memang. Tapi sekedarnya yang membuat kita lebih mendekatkan diri. Kalau memang ada yang perlu dilanjutkan misalnya walaupun tidak di dalam masjid ini, saya masih bersedia. Mudah-mudahan yang dapat saya jawabkan ini sekedarnya dapat memberikan sedikit ya obat untuk dahaga walaupun sedikit ya. Dan mudah-mudahan kita dapat mencari manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita break dulu dengan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wah, ini pertanyaannya sudah mulai berat. Nah, pertanyaan yang berbunyi sebagai berikut. Dua. Setelah pertanyaan ini bermuara dari temannya saya katakan tadi bahwa roh ketika misa sudah tidak bergerak lagi. Pertanyaannya, bukankah doa atau amal jariah berfungsi untuk kesempurnaan si roh ini? Sehingga kalau dia dulunya kurang sempurna, sedikit akan terangkat menjadi sempurna. Dan bukankah itu adalah gerak? Jawabannya, saya sebenarnya tidak mampu menjawab dengan pasti ini. Namun ada beberapa alternatif mungkin dapat sedikit memberikan gambaran-gambaran. Yang pertama bahwa kemungkinan dalam sisi ini, dalam sisi bahwa roh ini masih bisa terangkat ketika sudah lepas dari badan, itu bisa dikecualikan. Artinya gerak-gerak yang kita maksudkan, semacam gerak-gerak dari tempat ke tempat, dari bodoh ke harap, walaupun sambil nyemimil, konsentrasinya masih tetap ya.
eh jadi hal-hal itu mungkin suatu yang dikecualikan. Jadi kalau alternatif ini mungkin benar, artinya roh itu masih bisa terangkat dari yang kurang sempurna menjadi sempurna dengan adanya amal jari atau doa dari misi hidup. Maka gerak yang saya maksudkan tadi berarti gerak-gerak yang umum kita ketahui sekarang ini, yakni gerak-gerak yang berhubungan dengan dari tempat ke tempat, makan minum, belajar untuk menjadi pandai dan sebagainya. Tetapi di alam sana sudah tidak lagi hal-hal yang seperti ini terjadi. Akan halnya doa yang menambah kesempurnaan atau amal jariah itu merupakan penggerak dari nilai kemanusiaannya itu. Jadi dia ini semakin terangkat dalam arti sempurnanya, bukan terangkat dari tempat ke tempat. Misalnya kalau kalau belum dapatkan doa atau belum mendapatkan amal-amal jariah, dia ada di papan bawah, jadi kelas bawah. Kalau sudah mendapatkan amal jariah, pahala dari amal jariahnya atau mendapatkan doa-doa, dia akan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Dia dipindahkan, misalnya bahwa kalau masih kurang sempurna ada di kelas bawah, kalau sudah semakin sempurna dipindahkan ke kelas atas umpamanya. Itu bukan demikian. Jadi semakin sempurna, semakin diangkat, itu maksudnya bukan dari tempat ke tempat roh itu, tetapi dari kesempurnaannya, nilai kemanusiaannya. Hal ini mungkin masih bisa dipadukan dengan teori tadi. Jadi gerak tempat ke tempat sudah nggak lagi dia. Cuman dari kesempurnaannya masih dibuka oleh Allah, dikecualikan. Maka itu kalau hadis yang diriwayatkan oleh muslimin ammah yang berbunyi kalau orang mati sudah terputus amalnya kecuali 3, ini benar, maka kalau hadis ini benar, maka berarti ada masih jalan-jalan untuk mengangkat kepada yang lebih sempurna. Tetapi dari bodoh menjadi pintar mungkin itu sudah enggak lagi. Tapi gerak-gerak yang bermakna semakin manusiawi, semakin menjadi manusia yang lebih sempurna tingkatannya, itu mungkin masih jadi masih bisa. Kemungkinan kedua begini, roh itu kan sudah tidak bergerak lagi umpamanya. Lalu kemana itu fungsi doa dan fungsi amal jariah? Cuman ini kemungkinan yang kedua ini lebih lemah. Kemungkinannya begini, Allah berkata dalam Al-Quran, "Wa man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih." Ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah gerangan yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin dia? Nah, tetapi kalau kita lihat, kalau orang mau mensyafaati, dengan apa sih syafaat itu? Apakah bisa orang yang tidak punya, dia masuk surganya pas-pasan? Bisa nggak gitu mensyafaati orang? Barangkali sulit. Saya pikir syafaat itu bisa dilakukan oleh seseorang kalau dia mempunyai nilai lebih. Masuk surga minimal nilai 7, dia punya nilai 8. Nah, itu bisa dibagikan kepada ibunya, ayahnya yang mau dia syafaati, tentu dengan minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal ini benar, maka berarti amal jariah atau doa-doa itu akan disimpan. Gitu. Ini akan dijadikan syafi' nanti di akhirat, menjadi penyefaat. Jadi amal jariah itu ditampung di satu tempat tertentu. Ini tempatnya juga majaz. Jadi di satu di bank lah, bank amal. Ada kiriman dari bumi, dari alam kasar ke alam halus, ditaruh di bank sana. Amal jariahnya taruh di bank sana. Ya kan? Setelah itu nanti fi yaumil ba'ats, ini di hari kebangkitan, amal itu dikeluarkan lagi dari bank dengan dikeluarin cek umpamanya dari malaikat atau dari Allah untuk mendapatkan amal tambahan itu, sehingga mendapatkan tambahan berat timbangan. Ini alternatif kedua. Saya tidak bisa memastikan apakah yang pertama yang benar, apa yang kedua, apa mungkin dua-duanya salah. Saya tidak dapat menjawab dengan pasti. Terima kasih dan minta maaf atas kekurangan ini.